Puasa, puasa sebulan penuh puasa. Puasa, puasa Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa wajib bagi yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam beserta kesehatan dan kesempatan, sehingga syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat umur panjang dan kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyapa ayah bunda sekalian. Apa kabar ayah bunda di rumah? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat dan semoga kita semua terlindung dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah virus corona. Salat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi akhir zaman, nabi panutan kita semua, uswah dan qudwah kita semua. Semoga kita senantiasa bisa bersalawat kepadanya, senantiasa bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Subhanahu wa taala, tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana firman yang saya sampaikan di muqaddimah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana dia yang berfungsi sebagai hudan linnas, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara yang baik dan juga yang buruk. Setidaknya ada 5 keutamaan seorang ketika ia menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran akan memberi syafaat bagi orang yang menghafalnya di akhirat atau di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahabatnya. Dan ini berlaku untuk orang-orang yang mau membacanya, mau menghafalkannya, mentadabburinya, dan juga mengamalkannya. Syafaat Al-Quran menolong sahabatnya itu sampai dia masuk ke dalam jannah. Al-Quran tidak rela sahabatnya ini masuk ke dalam neraka. Sampai seperti itu membelanya. Dan yang kedua adalah merupakan amalan terbaik di antara keutamaan menghafal Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya. Ada 2 tuntutan ketika kita ingin menjadi orang-orang yang terbaik yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah belajar Al-Quran, dan yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran. Jika kita hanya belajar Al-Quran, maka pahala hanya untuk kita sendiri. Tetapi ketika kita mengajarkan Al-Quran, maka pahala akan bukan hanya kepada kita, tetapi orang-orang yang kita ajarkan. Bahkan bisa mengalir kepada kita walaupun kita sudah dalam keadaan wafat. Dan di antara keutamaan yang ketiga adalah, ayah dan bunda sekalian, yaitu orang-orang yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Rahul Bukhari wa Muslim. Yaitu orang-orang yang belajar Al-Quran dan dia mahir, dia pandai, dia pintar, dan juga dia ahli dalam Al-Quran, maka
Allah samakan derajatnya dengan para malaikat yang agung. Luar biasa, saking mahirnya seorang ini, maka Allah menyandingkan dengan malaikat, bahkan bisa lebih. Dan yang keempat adalah kita akan mendapatkan sakinah dan rahmat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa fathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Riwayat Bukhari. Jadi orang yang mau belajar, yang berkumpul dalam satu majlis, kemudian di situ ada tadabbur Al-Qur'an, maka tidak ada kecuali Allah akan turunkan kepada dia ketenangan, kemudian rahmat, dan juga dinaungi para malaikat, dan orang-orang di dalamnya akan disebutkan oleh Allah dan diagungkan kepada makhluk-makhluk yang ada di langit. Dan yang kelima adalah orang yang menghafal Al-Qur'an akan mendapatkan mahkota. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin midauhu mislu daui samsi." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya, maka akan dipakaikan kepada orang tuanya di hari kiamat, yaitu mahkota dari cahaya yang cahayanya sama dengan cahaya matahari. Itu adalah 5 keutamaan menghafal Al-Qur'an. Insyaallah semoga yang sedikit ini senantiasa bisa Al-Qur'an, terutama lagi ketika masuk bulan Ramadan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita.